Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kesekian kalinya Allah memberikan izin kepada kita untuk bisa meluangkan waktu sejenak mengerti, memahami, mendengarkan apa-apa yang berkaitan tentang perjalanan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu ada sejuta segudang keistimewaan serta kemanfaatan terhadap rizki yang telah Allah berikan kepada kita daripada kita dimampukan untuk menyibukkan diri terhadap perjalanan kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sampailah kita pada pembahasan sesuai daripada kitab panduan kita, yaitu Tarikhul Hawadits yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, yang mana di dua pertemuan yang telah lewat kita sama-sama membahas tentang hijrahnya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemarin telah kita tilik sedikit tentang tujuan, salah satu tujuan dan sebab beliau berhijrah ke kota Madinatul Munawwarah. Dan sampailah kita di waktu di mana beliau hendak keluar daripada rumahnya beliau. Sebagaimana telah kita bahas di pertemuan yang telah lewat, bahwasanya beliau hendak berhijrah daripada kota Mekah ke Madinatul Munawwarah. Dan kita telah ketahui di antara kaum muslimin memang beberapa telah berangkat ke kota Madinah, sehingga banyak daripada pengikut daripada baginda Rasul telah mendahului sesuai dari apa-apa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena hal inilah maka kaum musyrikin yang ada di kota Mekah, mereka merencanakan satu rencana. Jadi di pembahasan yang kemarin telah kita ketahui ada namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah ini seperti satu lembaga yang didirikan oleh kakek baginda Rasul, ya, daripada Qusay. Kalau nggak salah ini satu lembaga yang didirikan oleh Qusay, yang mana ini adalah satu tempat untuk orang-orang Mekah rapat, musyawarah terhadap kejadian-kejadian atau tindakan-tindakan yang harus mereka lakukan di beberapa kondisi. Jadi mereka kumpul di situ. Dan kemarin kita telah ketahui keinginan baginda Rasul untuk hijrah telah diketahui oleh orang-orang musyrikin, dan orang musyrikin di sini tidak mau menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Di mana banyak daripada pengikutnya Nabi, sebagian sudah hijrah ke Habasyah dan sebagian juga ada yang berangkat ke kota Madinah, maka tertinggallah beberapa orang, segelintir orang daripada kaum muslimin, hanya mereka-mereka yang lemah, dan diantaranya adalah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan Nabi dikabarkan oleh malaikat Jibril bahwasannya kaum musyrikin telah berkumpul di Darun Nadwah, di lembaga tersebut. Setiap tokoh semuanya datang di situ. Siapa pemimpin daripada sidangnya? Pemimpin daripada sidangnya tidak lain dan tidak bukan adalah Abu Jahal. Pamannya Nabi sendiri pemimpin sidangnya. Di situ dibahas apa yang harus kita lakukan terhadap Muhammad, katanya mereka. Sebagian di antara mereka memberikan masukan, bagaimana kalau kita sekap, kita tangkap, kita sekap, dan kita tidak berikan makanan hingga dia mati dalam keadaan kering. Sebagian juga mengatakan kemudian digodok atas inisiatif tersebut. Mereka menolak, sebagian menolak, karena keberadaan orang kalau disekap kan pasti ada waktu di situ. Ya kan, beberapa hari sampai nggak makan, sampai sakit, kemudian meninggal. Katanya sebagian orang kalau hal itu dilakukan, maka pengikut-pengikut daripada Nabi Muhammad yang sudah penuh dengan iman bisa memberontak di situ.
bisa membelai Nabi. Akhirnya kembali semua untuk belain Nabi. Jadi inisiatif tersebut ditolak. Ada sebagian di antara mereka, bagaimana kalau kita buang, diasingkan pada satu tempat di situ. Maka sebagian di antara mereka tidak menyetujui hal tersebut karena Nabi mau ditaruh dimanapun dia pasti bisa hidup di situ. Dan dia tetap bisa menyebarkan agama Islam. Ditolak lagi. Bagaimana kalau misalnya Nabi dibunuh, langsung aja dibunuh? Maka inisiatif tersebut juga ditolak karena pertimbangannya, andai kata Nabi dibunuh oleh seseorang, maka seseorang tersebut bisa diperangi oleh seluruh Bani Abdul Manaf. Jadi pendapat-pendapat mereka tidak menemukan sepakat di situ. Mereka-mereka yang kumpul di Darun Nadwa tidak menemukan kata sepakat hingga mereka break, istirahat. Setelah istirahat mereka lanjutkan musyawarah. Disitulah ada iblis menyerupai manusia memberikan satu rencana. Jadi kalau ada rencana-rencana buruk, ya iblis juga sumbangsi di situ. Iblis juga memberikan sumbangsinya untuk penghancuran Islam di situ. Iblis menyerupai manusia mengatakan, bagaimana kalau kita ambil setiap pemuda dari setiap bani untuk berkumpul di rumahnya Nabi, kemudian mereka serempak membunuh Nabi bersama-sama. Maka akan menjadi pelik atau menjadi susah Bani Abdul Manaf untuk memerangi seluruh bani di kota Mekah. Susah bagi mereka. Akhirnya karena ini inisiatif yang menurut mereka cemerlang, mereka pun setuju dan ditutuplah oleh Abu Jahal akan keputusan tersebut. Berita tersebut didengarkan ya. Jadi malaikat Jibril nggak diam di situ. Malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, malam ini engkau jangan bermalam di rumah. Malam ini engkau harus keluar daripada rumahmu karena orang-orang musyrikin telah berencana demikian. Maka Nabi pun bersegera mendatangi Abu Bakar, sahabat beliau, Sayyidina Abu Bakar, dan mengatakan malam ini kita akan berangkat. Engkau persiapkan segala apapun yang berkaitan dengan keberangkatan kita. Katanya Nabi, insya Allah ketemu nanti malam di situ. Ya, seperti yang kita ketahui, Nabi itu kebiasaannya habis Isya beliau istirahat, beliau tidur. Pokoknya habis sholat Isya selesai istirahat. Karena beliau seperti di jam 1, jam 2 malam beliau bangun lagi untuk tahajudan, karena wajib bagi seorang Rasul untuk qiyamul lail. Nabi nggak pernah ninggalin tahajud. Akhirnya Nabi pulang ke rumahnya sambil menunggu waktu malam. Sayyidina Abu Bakar menyiapkan segala apapun seperti yang kita ketahui. Sayyidina Abu Bakar bekerja sama dengan Abdullah bin Uraikid, seorang yang non muslim, orang kafir dia. Dia datang kepada Abdullah, dia menyewa tunggangan dan meminta kepada Abdullah bin Uraikid, walaupun namanya Abdullah ya, tentu itu muslim, walaupun Abdullah hambanya Allah, tapi dia nggak muslim. Dia menyewa dan dia meminta kepada Abdullah bin Uraikid untuk menunjukkan jalan ke kota Madinah melewati pesisir. Maka disetujui oleh Abdullah bin Uraikid dan diberikan perjanjian, kita akan ketemu di Gua Thur setelah 3 malam. Setelah 3 malam dari hari ini. Ketika itu hari Kamis. Ketika hari Kamis itu berangkat Kamis malam Jumat. Di malam hari Nabi di dalam rumahnya bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan telah berkumpullah para pemuda-pemuda yang hendak membunuh daripada baginda Rasul. Di situ baginda Rasul mengatakan, wahai Ali, engkau tidurlah di ranjangku dan kau tutupin dirimu dengan selimut supaya mereka mengira bahwasanya aku masih ada di dalam tersebut. Nah, seperti yang telah kita ceritakan, bahwasannya ketika mereka sudah berkumpul, kaum musyrikin berkumpul dan turunlah izin dari Allah untuk Nabi keluar daripada rumahnya, Nabi menjalankan apa yang telah Allah perintahkan dengan membaca salah satu ayat di dalam kitab, di dalam surat Al-Yasin. Di dalam surat Yasin, waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa washaynahum fahum la yubsirun. Dan Nabi ambil satu gumpalan pasir dan Nabi taburkan, maka taburan daripada debu tersebut berterbangan hingga ke indera-indera mereka yang kumpul di sekeliling rumahnya baginda Rasul, hingga membuat mereka tertidur pulas. Dan diriwayatkan mereka ini sudah, andai kata hewan kecil pun melewati mereka bisa tahu. Tapi kekuasaan Allah di atas seluruh rencana Allah di atas seluruh daripada rencana. Nabi memerintahkan kepada Sayyidina Ali untuk tetap di ranjangnya, dan baginda Rasul pun keluar daripada rumahnya, sedangkan mereka kaum musyrikin dalam keadaan tertidur pulas. Nabi keluar langsung menemui dengan ketemu dengan
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketemu dengan Nabi, datang ke rumahnya, ke tempat yang dijanjikan oleh Rasul dan yang dikatakan oleh Rasul dan Abu Bakar. Kemudian berangkatlah Sayyidina Abu Bakar dan baginda Rasul ke tempat persembunyian pertama. Jadi Nabi itu siasah ya. Nabi itu ada strateginya, enggak buta-buta. Saya Nabi, saya yang punya segalanya, saya yang paling dicintai sama Allah. Allah pasti bantu saya. Tapi Nabi tetap pakai rencana. Hidup itu memang harus ada direncanakan. Umur sekian harus belajar, umur sekian nanti beraktivitas demikian. Itu memang harus direncanakan. Walaupun rencananya Allah di atas seluruh rencana, tapi kita enggak nekat-nekatan di situ. Nabi merencanakan, saya harus berhenti di Gua Thur. Gua Thur itu sekitar 10 km dari kota Mekah. Nabi naik Gua Thur itu jauh lebih terjal ya, tinggi, terjal, dan susah untuk dilalui oleh manusia, susah. Dan Nabi sembunyinya di situ. Nabi berangkat dengan Sayyidina Abu Bakar sampai di Gua Thur, kemudian Sayyidina Abu Bakar bilang sama Nabi, ya Rasul, tunggu dulu di mulut gua, biar saya duluan yang masuk. Karena ini gua bukan gua yang biasa dimasukin sama manusia. Ini gua ya gua karena kita aja memang mau sembunyi di situ. Maka tidak menutup kemungkinan banyak hewan-hewan yang kemungkinan berbisa atau bisa menyakiti dirimu. Sayyidina Abu Bakar masuk ke dalam gua tersebut, memastikan bahwasanya tidak ada hewan-hewan berbahaya. Maka Sayyidina Abu Bakar setelah masuk manggil baginda Rasul untuk masuk juga ke dalam gua tersebut. Kemudian Sayyidina Abu Bakar bersandar, kemudian baginda Rasul pun hendak beristirahat. Ya, Sayyidina Abu Bakar menjadi ibarat kita itu tempat sandaran beristirahatnya baginda Rasul. Jadi itu gua memang sempit ya dan terjal di situ. Jadi kecil kemungkinan kalau orang-orang musyrikin yang mengejar Nabi hendak ke sana karena aksesnya memang susah. Walaupun zaman sekarang pun sudah banyak dipapras ya. Gunung-gunung di daerah Mekah itu banyak yang dihalusin atau dibikin jalan setapak. Tapi mereka yang hujjat, yang haji, yang umrah, mereka ketika lihat Gua Thur tidak mau, mahal, berat, mau naik itu berat gitu loh. Kembali pada cerita, Nabi ada di dalam dan ini sudah direncanakan semua sama baginda Rasul dan Sayyidina Abu Bakar. Baginda Rasul menyuruh Abdullah, anak daripada Abu Bakar, insyaallah anak daripada Abu Bakar, untuk senantiasa memberikan kabar terhadap gerak-gerik kaum musyrikin di kota Mekah. Jadi sebagai intelnya untuk cari berita, kemudian setiap hari laporan. Orang Mekah nggak tahu keberadaanmu. Orang Mekah ini, orang Mekah. Ya, itu tugasnya Abdullah bin Abu Bakar. Dan ada satu juga namanya Amr kalau nggak salah. Amr ini diperintah sama Nabi untuk mengembala kambing di daerah dekatnya Gua Thur supaya memberi sinyal andai kata orang-orang musyrikin hendak menemukan bahwasanya Nabi sembunyinya di sana. Ada yang bagian ngasih kode, andai kata ada sesuatu. Dan juga ada yang bagian makanan di situ. Ngasih makan kan 3 hari di Gua Thur, pasti harus makan di situ. Yang bagian ngirim makanan adalah Sayyidatuna Asma, anaknya daripada Sayyidina Abu Bakar. Jadi sudah direncanakan. Mereka nggak buta-buta berangkat aja terus sembunyi gitu, enggak, semuanya bukan tawakal buta ya. Ini tawakal, Nabi ini tawakal. Tapi tawakal juga ada usaha. Ini sebagai contoh buat kita. Yang takaran tawakal itu yang seperti apa ya ini? Dari kisah kehidupannya Nabi. Nabi tetap Allah semua yang akan nolong kita. Walaupun ketika ada satu riwayat ketika Nabi hijrah itu ada orang-orang musyrikin sampai di mulut gua. Ya kan, sampai di mulut gua. Makanya kita ketahui surat Al-Ankabut, ya kan, di situ Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Al-Ankabut ini laba-laba, membuat rumah di mulut gua sekejap. Dan Allah jadikan burung merpati punya sarang di dekat daripada gua tersebut, sehingga nggak mungkin orang masuk gua tanpa merusak daripada sarang laba-laba tersebut. Itu orang musyrikin, itu orang jahiliyah ya, seperti yang pernah saya sampaikan. Orang-orang jahiliyah itu julukannya aja jahiliyah, bodoh, karena mereka menyembah sesuatu yang mereka ciptakan. Bahkan sebagian mereka itu menciptakan Tuhannya mereka dari tepung, dari kayak bahan makanan. Setelah disembah, sama mereka dimakan Tuhannya. Makanya mereka dijuluki jahiliyah. Tapi kalau dilihat daripada peradaban mereka, bisnisnya mereka luar biasa, impor dan ekspor, bisnisnya orang-orang Mekah di situ.
Dan orang-orang Mekah pun banyak di antara mereka orang-orang yang alim bikin syair, alim dalam melacak jejak seseorang. Walaupun ini sudah seminggu, ada orang melangkah seminggu, oh saya tahu ini arahnya ke sana, ini arahnya. Maka satu ketika pernah Nabi sampai di titik di mana orang-orang kafir Quraisy ini hendak nyunguk, ya bahasanya kita itu apa ya, nyunguk itu ya, hendak melihat isi daripada guanya tidak terlalu dalam gitu loh, hendak melihat. Tapi di situ Sayyidina Abu Bakar kan risau, wahai Nabi, kalau mereka lihat terus tahu kalau ada kita, ya apa? Kita mau lari kemana? Sudah terpojok ini guanya sudah terpojok. Kita mau kemana? Katanya Nabi, ini tuh kita punya Tuhan. Ini kalau sudah Allah kun fayakun, ini sebelahnya bisa pintu. Kita bisa keluar dari pintu ini. Jadi kalau kita kenal satu hal yang luar biasa, kalau kita sering lihat film Doraemon, ya seperti itu kan, pintu ajaib bisa kemana-mana. Nabi itu janji sama Sayyidina Abu Bakar, ini kalau kita sampai sudah notok, Allah tidak akan nyanyiakan saya. Allah bakal nurun sama kita, ini kita bisa keluar dari pintu tersebut. Sebagian riwayat ada yang menceritakan. Kembali lagi pada ceritanya Sayyidina Abu Bakar dan baginda Rasul, di awal masuk daripada gua tersebut, Sayyidina Abu Bakar telah memastikan tidak ada hewan-hewan yang menyengat, hewan-hewan yang berbisa. Kemudian Sayyidina Abu Bakar duduk dan baginda Rasul pun beristirahat. Tiba-tiba Nabi ini bangun karena tetesan air mata yang menetes dari matanya Sayyidina Abu Bakar. Dan Nabi diam, Sayyidina Abu Bakar diam, Nabi istirahat. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar menangis, tetesannya tidak bisa ditahan, meneteslah kepada baginda Rasul. Nabi pun bangun. Ada apa, Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar, saya disengat sama hewan. Dan kalau kita ini kalau disengat kan refleksnya kaget gitu ya. Disengat sekali aja langsung berdiri, bahkan laporan, saya disengat saya kiri saya gini. Ini tidak Sayyidina Abu Bakar. Ya apa caranya Nabi ini tidak terganggu? Bukan hanya hidupnya matinya, ya kan? Ini kan sudah hidup matinya sudah diserahkan sama Nabi, sudah buat Nabi. Tapi dalam keadaan tersiksa pun dia tetap diam, tetap teguh. Jangan sampai Nabi bangun. Nabi harus istirahat, Nabi harus gini. Itu sebagai riwayat menceritakan ini sudah pucat, menahan sakit sampai sebegitunya. Mampu, Sayyidina Abu Bakar tidak mampu sampai dia tidak gerak sedikit pun sampai air matanya menetes. Nabi bangun, kemudian ya Nabi dengan mukjizatnya Nabi sembuhkan apa yang menjadi lukanya Sayyidina Abu Bakar dengan satu usapan. Sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat Nabi Muhammad. Sebagian riwayat mengatakan, sebagian kisah mengatakan itu hewan bukan nyengat Sayyidina Abu Bakar karena memang Sayyidina Abu Bakar jahat atau gimana. Siapa orang yang takut sama Allah, maka seluruh makhluk pun akan takut pada diri. Itu sudah rumusannya itu. Maka kita dapati banyak daripada kaum solihin, mereka ketemu sama singa, mereka ketemu dengan hewan-hewan buas. Itu hewan-hewan buas nggak menerkam mereka. Ketika ditanya, kenapa hewan-hewan buas nggak menerkam dirimu, wahai solihin? Sebagian mereka mengatakan, saya ini takutnya sama Allah. Akhirnya karena saya takut sama Allah, Allah bikin seluruh makhluknya takut sama diriku. Kan jadi pertanyaan, kenapa Sayyidina Abu Bakar kok sampai disengat sama hewan tersebut? Maka sebagian ulama mengatakan hewan tersebut menyengat karena hewan tersebut kepingin lihat Nabi Muhammad, kepingin dapat berkahnya mendang wajahnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Lah Sayyidina Abu Bakar ini nutupin gitu loh, nutupin lubangnya. Ini hewan nyengat terus gitu loh. Ayo buka, singkirin tuh tutupan daripada kakimu, wahai Abu Bakar. Saya ini mau lihat Nabi Muhammad. Bukan mereka ini mau nyakitin Nabi Muhammad, bukan mereka ini mau gini Nabi Muhammad, tapi mereka ingin memandang wajahnya Nabi Muhammad. Hewan aja kepingin lihat Nabi Muhammad, apalagi kita yang punya hati, punya indera, masa tidak ada kerinduan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan kepada kita daripada yang sebelumnya yang Al-Fakir sampaikan. Beberapa waktu lalu ada di pertemuan yang sebelumnya ada pertanyaan, mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih kota Madinah? Maksudnya dia apa keistimewaan kota Madinah sehingga menjadi tempat hijrahnya baginda Rasul. Madinah itu seperti yang kita ketahui ya, seperti yang kita ketahui. Semua itu menjadi mulia karena Nabi Muhammad. Maka Madinah tersebut sampai detik ini menyimpan sejuta keistimewaan bukan karena apapun, tapi juga karena Nabi Muhammad. Madinah itu dulu namanya Yathrib. Satu kota yang gersang, banyak wabah, maksudnya gersang di sini rusak ya, maksudnya nggak terlalu subur seperti dulunya.
nggak terlalu subur seperti nanti datangnya Nabi Muhammad. Dia satu wilayah yang banyak penyakit, banyak tukaran, bahasanya kita banyak peperangan. Itu kan kisahnya orang Yahudi sama orang-orang Arab kan perang terus di kota Madinah. Jadi kayak nggak ada kemuliaan lah dulunya itu, nggak ada kebaikan sampai Nabi SAW merubah namanya menjadi Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya dan menjadi kota yang terbaik di atas muka bumi ini. Kok bisa? Ya karena adanya Nabi Muhammad. Bahkan sebagian ulama mengatakan afdalu bid'ah, paling mulianya petakan di atas dunia ini kan, tanah itu kan petak ya, bahasanya kita kan berpetak-petak, tanah yang petakan yang termahal yang memiliki kemuliaan di atas muka bumi ini jadi kota Madinah Munawwarah. Karena adanya Nabi Muhammad. Juga demikian ketika kita ditanya keutamaan hari Senin, wah banyak. Tapi ketika kita kembalikan dulu sebelum ada Nabi Muhammad gak ada kemuliaannya itu hari Senin. Tapi karena Nabi dilahirkan di hari Senin maka menjadi mulia itu hari. Begitu juga bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal gak ada tuh ceritanya Rabiul Awal bulan yang mulia, yang agung. Nah, justru bulan Rabiul Awal menjadi mulia dan agung karena adanya Nabi Muhammad dilahirkan di bulan tersebut. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad gak dapat kemuliaan daripada hari. Nabi Muhammad gak dapat kemuliaan, ya kan? Mendapatkan kemuliaan karena hari. Enggak. Nabi Muhammad gak mendapatkan kemuliaan karena tempat. Tapi Nabi Muhammad memang dimuliakan sama Allah karena kemuliaannya Nabi Muhammad, maka tempat pun menjadi mulia, maka hari pun menjadi mulia, bulan pun menjadi mulia. Bahkan kita ketahui di Madinatul Munawwarah ada namanya Raudhah. Raudhah adalah taman. Yang mana Raudhah di sini taman yang dimaksud adalah Raudhatul Jannah, taman surga yang kelak nanti hari kiamat sama Allah diangkat tuh. Tanah tersebut diletakkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, mulia, agung berkatnya Nabi. Begitu juga makhluk kalau punya ikatan sama Nabi Muhammad dia menjadi mulia dan tinggi. Wallahu taala a'lam bishawab. Semoga yang sebelum ini menjadi manfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Saya tutup dengan talqinul dzikir dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan, la ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan, la ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan, la ilaha illallah al-aman min zawal al-iman wa min fitnati syaitan, ya qadim al-ihsan kam laka alaina min ihsan, ihsanuka al-qadim ya hannan ya mannan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghafar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallallahu mahdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.